Mungkin yang jadi masalah kalau ada dalam bidang IT, dalam bidang teknologi di misalnya di Teknik, tapi tidak terampil dengan IT-nya itu sendiri, kan menjadi masalah. Atau Anda ke depan itu dalam bidang apa? Saya pikir ini menjadi harapan kita ya, karena ini menjadi eh, apa otokritik terhadap sebuah proses keilmuan adalah globalisasi bukan menjadi sebuah hal yang kita perlu hindari, karena keniscayaan itu akan menjadi sebuah keniscayaan itu akan berjalan dalam dunia ini. Ya karena manusia adalah keniscayaan itu menghalangi, menghadapi, mengimbangi laju digitalisasi dan otomatisasi dalam bidang kerja pada kekinian ya itu ya. Nah, ini seperti ya apa tantangan kita pada masa depan ya ini tadi keniscayaan untuk mengimbangi laju digitalisasi dan otomatisasi yang berlangsung masif dan cepat sebagai bias revolusi industri. Hampir semua sendi-sendi kehidupan sosial kita sudah tergerus oleh teknologi. Ya mungkin kita setelah slide ini saya tampilkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hari ini ya. Ya, ini menjadi sebuah tantangan. Digitalisasi dan otomatisasi hampir semua diambil alih oleh mesin. Hampir semua diambil alih oleh teknik alat. Ya mungkin kalau orang dulu bisa mendesain cukup bisa arsitek dulu teman-teman arsitek saya lihat apalagi mungkin paham saya bilang dan mungkin Pak Damul cukup terkait masalah ini. Anda menggambar, tapi sekarang kecanggihan teknologi hari ini mendesain gambar itu sudah dengan program sekarang begitu cepat lah ya. Dan itu lebih bagus. Nah, itu. Nah, mungkin adik-adik juga nanti akan melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, ini tantangan buat Anda yang hidup di masa depan ya dengan kecanggihan teknologi hari ya. Nah, dan yang kedua, ini ketergantungan kita pada teknologi di era kompetitif. Saya cuma tekankan ya, apa yang menjadi keterampilan hari ini bukan menjadi kebanggaan mutlak Anda di masa datang. Karena ini kan ketinggalan. Kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan teknologi apa lagi yang akan hadir dengan ini. Kita sudah ya mungkin ada yang tidak mengalami fase 1G, 2G, 3G. Mungkin ada yang langsung mengalami fase 4G. Ya mungkin saya dengan bapak-bapak dosen di sini, ibu dosen di sini sudah masih mengalami itu. Kita telepon 1G, masih telepon satu arah, kita masih dapatkan 2G, masih telepon telepon dan SMS. Kita masih dapatkan 3G, ya, telepon, SMS dan foto. Ya, mungkin ada saya tidak tahu kalau di sini ada masih khususnya masih ya. Apakah Anda sudah masuk langsung fase 4G? Telepon, SMS, foto dan video. Ya, kita bagaimana ke depannya dengan 5G? Ya, walaupun Huawei sudah mengembangkan di China, tapi entah kenapa itu berhenti, tidak belum masif sampai saat ini. Ya, ya ini menjadi bagian dari kita. Apa realisasi dan masa depan? Peran manusia tergeser oleh teknologi itu tidak bisa kita hindari. Ini sudah mulai sebenarnya di revolusi Prancis dengan ditemukannya mesin uap yang awalnya manusia itu sebagai pekerja-pekerja di berbagai lahan perindustrian di Prancis, tapi begitu ditemukannya mesin uap, itu menggeser kerja-kerja manusia yang tadinya menggaruk sawah sekarang diganti oleh traktor. Itu nah, lagi dengan bisnis digital. Orang tidak berinteraksi, orang tidak boleh ke pasar, tapi orang cuma tinggal main-main pencet-pencet HP, orang sudah bisa datang. Apa yang terjadi? Banyak, ya mungkin kalau Bapak Ibu yang biasa ke Jakarta atau ke Tangerang melihat itu, atau mungkin juga di Makassar, bahkan di Pinrang sendiri, banyak sekarang ruko-ruko itu ditinggalkan oleh penghuninya. Yang tadinya disewakan, dia tinggalkan karena apa? Karena orang bertransaksi lewat di rumah saja, mau jual pisang pisang hijau dari rumah, mau jual baju dari rumah, mau jual apa itu sekarang orang tidak membutuhkan lagi lahan yang begitu besar, lahan yang mahal disewa untuk bisnis. Sekarang orang berinteraksi dengan kecanggihan teknologi, transaksi masif dengan e-money. Jadi ini yang ya e-money ini sudah mulai menggeser ya, tidak perlu kita pegang uang cash. Ya, itu ya, ini bagian-bagian terakhir daripada persoalan. Mungkin saya coba percepat saja. Realitas pergeseran peran mahasiswa. Ini yang kita lihat ya. Mungkin mungkin
Ini cuma 4 saya cuma tampilkan, ada Bapak Ibu bisa mengembangkan ini. Mesin ATM menggeser peran kasir di bank. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ya kita tidak bisa pungkiri ini ya. Ya makanya tadi konsepnya David McClelland tentang motivasi berprestasi itu kita harus artikan dalam kehidupan sosial kita bahwa saya mau jadi apa ke depan karena kecanggihan harapan itu yang ditekankan sehingga kita bisa mengantisipasi apa pada masa datang khususnya dari sini yang pergeseran manusia. Kita tidak ingin tergeser, kita sudah sekolah tinggi-tinggi, kita S1, S2, S3, tapi kita kalau oleh teknologi. Nah, sekarang kita masih betul. Makanya David McClelland tekankan motivasi berprestasi apa yang menjadi harapan Anda? Ya, mesin ATM menggeser peran kasir di bank. Itu sekarang hampir di semua bank itu berkurang itu tellernya. Karena sudah banyak ATM, orang tidak perlu berinteraksi depannya. E-tol menggeser staf kasir. Kalau dulu kita yang masuk kota di tol itu kan sering mendapati masih banyak manusia yang menjaga, staf-staf menjaga. Sekarang tidak, kita tinggal tempelkan kartu dan tidak perlu berinteraksi panjang. Ya ini tadi bisnis juga menggeser peran ruko, berbagai peran dan aplikasi menggeser keahlian seseorang sebagai bias revolusi industri. Kita tidak bisa hindari. Orang butuh gambar masjid, ya kebetulan di masjid kami paham saya menggambar, alhamdulillah dia desain selesai. Kita mau begini lagi selesai. Coba kecanggihan teknologi membuat banyak hal-hal yang bisa menggeser peran-peran manusia. Itu yang menjadi. Jadi saya cuma titip pesan apa yang menjadi bekal kita pada bekal yang harus kita pegangi hari ini. Saya selalu tekankan dalam interaksi saya dengan mahasiswa, don't be stupid for 4 skills. Jangan sampai bodoh dengan 4 kompetensi. Pertama bahasa Inggris. Apapun disiplin ilmu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bodoh ya. Bukan dia tidak pintar, terlalu pintar, tapi jangan sampai bodoh bahasa Inggris. Karena ini akan menjadi bekal Anda dalam semua digital. Minimal ya mungkin ada mahasiswa saya tekankan kalau bisa HP-nya jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris supaya ada motivasi Anda belajar. Ada send, apa message, itu kan ada bahasa Inggris dasar itu. Berhitung matematika saya pikir ini menjadi sebuah kebutuhan dasar ya. Jangan sampai Anda tidak tahu menghitung, payah masalah ini. Karena minimal angka-angka bertambah-tambah kan berbagi ya. Penguasaan IT, kalau dulu saya bilang komputer, sekarang penguasaan IT. Ini menjadi hal yang penting pula dalam berbagai, apalagi kita berada di kampus teknologi Baramuli, itu menjadi sebuah hal yang mendasar. Pelajari apa yang menjadi kebutuhan pasar dan kebutuhan Anda masa depan. Ya bagi teman-teman mahasiswa Muslim, ya saya tekankan mampu membaca Al-Quran. Dan ini saya tekankan juga sama mahasiswa-mahasiswa saya di pendidikan agama Islam dan di berbagai tempat di pendidikan sosiologi. Saya tekankan kita tidak tahu ini, kita mengalami sebuah proses, tapi kita tidak tahu tujuan kita, apa kita berhasil dengan capaian-capaian tersebut. Saya dari S1 pendidikan bahasa Inggris, S2 sosiologi. Saya tidak tahu saya jadi apa ya, ternyata saya jadi dosen sosiologi. Kita tidak tahu. Ada dari SMA Baramuli, ya mudah-mudahan itu connect dengan korelasi dengan keilmuan Anda nantinya. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba jadi pebisnis, ya itu kan harus seperti itu. Sama anak Pak PAI pendidikan agama yang di tempat saya tekankan sampai kuasai minimal 2 atau 3 dalam 4 kompetensi ini supaya itu menjadi pegangan Anda dalam berakselerasi dalam dunia kerja nantinya. Karena tantangan kita ke depan adalah dunia kerja seperti di awal yang tadi saya sampaikan. Ini tantangan kita dalam dunia kerja. Karena bahasa Inggris itu sesuatu masif. Hampir semua tes itu semua ada tesnya bahasa Inggris. Kompetisi-kompetisi global pasti ada bahasa Inggris. Dan penguasaan IT. Ya, itu menjadi poin penting ya. Ya, saya pikir ini menjadi pengantar saya dalam diskusi. Mungkin kita akan coba kembangkan dalam berbagai, walaupun ada diskusi dengan sivitas akademik dan ada maksudnya. Jadi itu menjadi harapan saya bahwa jalani hidup Anda secara baik, jalani proses-proses akademik Anda sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Kalau Anda mahasiswa ya jalani proses Anda sebagai mahasiswa, belajar, mendengar, membaca, menganalisis. Jangan Anda dulu memasuki dunia politik, dalami dulu bidang Anda. Supaya itu menjadi bekal Anda pada pertarungan masa depan. Saya pikir itu dari saya sebagai pengantar dalam diskusi kita.
kuliah singkat ini sebagai bagian daripada sebuah proses. Pertama saya ucapkan terakhir saya ucapkan selamat kepada seluruh adik-adik mahasiswa baru yang telah bergabung di STT Baramudi sebagai insan cita atau generasi yang begitu handal pada masa depan. Anda sebagai pengembang kepentingan kampus, pengembang teknologi, pengembang masa depan STT Baramudi dan Pinrang secara umumnya. Makasih Pak pimpinan, Pak moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Jadi ini materi sangat fokus pada apa yang bisa kita capai dan apa yang bisa kita. Jadi pasti di benak pada 2022, 2023, 2021 ini sudah mulai sadar bagaimana ke depan. Oke, jadi saya silakan tanggapan, pertanyaan khusus untuk Mama dulu, boleh. Dan harus silakan. Pak ini apa yang jelas, apa yang menjadi inovasi atau sesuatu yang dikomentari ya. Ya, dari 2023 dulu atau sebut saja nama satu-satunya saja masih ya. Oke, jadi dari sorry. Izin Pak. Kira-kira apa yang ada mahasiswa lama ya? Ya, nanti dari oke. Maaf tadi rupanya ada mahasiswa lama juga. Oke, selamat semua ya. Ada mahasiswa lama, Anda harus lebih baik dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikram. Siapa? Fikram. Oh, Fikram ya. Motivasinya sangat bagus. Mana Fikram? Ada mau ditanyakan atau ada mau di Pak Dokter? Ya. Silakan. Ya, ini masih berpikir ini Pak Kalau Dokter. Anda sempat bertanya silakan tulis di chat saja. Kalau ya di sampingnya. Izin Pak. Ya yang di Zoom mungkin ada, bisa langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad. Ada yang menarik dari yang barusan disampaikan oleh Pak Dokter, yaitu motivasinya yang sangat menarik untuk dibahas dan untuk diterapkan. Dan ada juga beberapa materi yang menunjukkan perkembangan teknologi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Oke, yang di belakangnya. Agak bias tadi saya dengar Pak Hamzah. Jadi ini belum ada yang bertanya nih Pak Dokter, masih termotivasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasanuddin. Ya. Ya. Gimana Hasan? Gimana Hasan? Pas nggak kedengaran suaranya yang di ruangan. Kalau enggak pindah di tengahnya, baju merah. Kalau ada saya coba ditulis di chat saja. Tulis di chat saja. Oke, Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isalmosi. Menurut pendapat saya secara pribadi, seperti yang dikatakan oleh teman saya, motivasi yang diberikan oleh Pak Dokter sangat bagus untuk diterapkan. Sekian, terima kasih. Ini sama semua ya? Tidak ada yang mau bertanya? Atau masih selama dulu? Masih selama? Udah ada? Oke, sini ke depan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahir angkatan 2020. Baik, langsung saja pertanyaan saya mengenai persoalan materi yang dibawakan oleh Pak Dokter, yaitu kan persoalan mengenai motivasi sudah dipaparkan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ketika seseorang pemula yang baru mau berusaha dalam mencapai teknologi contohnya, namun dia bingung langkah apa yang harus paling inti yang dilakukan sehingga dia mampu mengembangkan teknologi tersebut. Dan yang kedua, apakah motivasi cukup untuk membuat kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Pak Dokter, pertama untuk pemula bagaimana langkah-langkahnya? Terus yang kedua tadi, apakah motivasi cukup untuk mencapai keinginannya? Mungkin seperti itu Pak. Ada dua tadi. Ya, langsung. Silakan. Oke. Ya. Bagus pertanyaan saya dan teman-teman tadi ya. Mungkin kenapa saya tampilkan itu, ada teman bertanya, Pak Asis sih bagaimana sih bisa sampai tembus ke luar negeri? Ya itu yang saya selalu katakan. Saya dapat dua dokter untuk bagaimana bisa berkompetisi, karena saya background IAIN ya, saya S1 bahasa Inggris. Dulu kalau kita berhadapan dengan teman-teman Unhas, dengan UM, kita minder karena teman-teman sudah orang IAIN itu cuma bisa baca doa, mengaji. Tapi saya yakinkan diri saya, dan itu menjadi doktrin senior kami dulu, you have to get something. Kau harus punya sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya saya pilih bahasa Inggris. Karena dulu kan kita belum bicara teknologi dulu. Itu pilihan saya. Karena dengan bahasa Inggris, itu menjadi bekal saya dalam berinteraksi kemana-mana. Saya tidak pintar amat. Saya berbahasa dengan gaya saya berinteraksi dengan banyak pihak. Jaringan ya, saya aktif di HMI, saya aktif di organisasi, itu membuat saya bisa besar. Ya, bagi saya apapun ada aktivitasnya, baik di PMI, IMM, HMI itu sama saja. Itu sebuah proses untuk kita jalani dalam dunia mahasiswa. Karena itu akan menuntut sebab ya. Jadi kompetensi bahasa, berorganisasi itu membuat saya bisa kemana-mana. Karena banyak orang pintar tapi tidak tahu bergaul. Jadi dia pintar untuk dirinya sendiri. Nah, itu jadi soal. Ya, saya katakan tadi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, kali diri Anda dengan keilmuan hari ini. Kan itu yang menjadi bekal Anda dalam memasuki. Ya, anak saya itu tadi saya tampilkan. Yang pertama itu anak saya sudah siap. Saya jangan di Makassar kuliah. Harus ke Jawa. Di Jawa dia akan mengalami sebuah percepatan yang begitu cepat. Karena kalau di Makassar berarti kita sama, Ji. You have to be more than me. Kamu harus lebih baik dari Bapak. Saya bilang sama anak saya. Kamu harus bisa lebih baik daripada saya. Kalau kau ke Makassar, you sama saja dengan saya. Saya berarti masih lebih jago daripada kamu. Nah, anak-anak saya itu termotivasi gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu dosen, Pak Ketua dan teman-teman sini, Bapak pimpinan itu yakin yang proses begini. Sugesti kepada anak dan keluarga kita menjadi sebuah, ya kalau kita
kaji kepada surat Tarim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu kutiba ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilasus shidadul la yasunullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu penekanan orang tua mendidik dan membekali anak-anak dengan pendidikan. Ya, kalau dalam perspektif mahasiswa, apa langkah-langkah? Bekali dirimu. Jangan banyak main. HP digunakan untuk TikTok, HP digunakan untuk baca, nonton YouTube satu malam, ayo tinggalkan. Maksimalkan itu 1 jam sebelum tidur. Kalaupun Anda baca Google tapi berita, Google tapi ilmu. Jangan Google tapi bicara tentang infotainment, isu-isu perselingkuhan. Itu ada perempuan paling banyak suka isu-isu yang begitu, yang bahas ibu-ibu, masalah-masalah orang. Lebih baik baca tentang keahlian sesuai dengan keilmuan Anda. Kapan itu mobil Chevrolet ditemukan, siapa penemunya, Mercedes, bagaimana penemuan mobil Mercedes, itu pelajari begitu, tahu itu. Jadi ya, saya katakan tadi langkah-langkah jalani dan bekali diri Anda dengan keilmuan hari ini. Ya, apakah motivasi itu cukup? Saya rasa tidak. Ya, saya tidak melihat lagi kota dengan desa itu berbeda. Kalaupun dulu memang berbeda, karena sistem membuat kita berbeda. Kecanggihan teknologi hari ini membuat Anda harus bisa lebih daripada orang kota. Jangan Anda merasa ketinggalan keilmuan, karena saya kan di kampung tidak ada buku. Teknologi hari ini sudah memberikan ruang tanpa batas. Hari ini kita mau saya berinteraksi waktu saya di Amerika, berinteraksi dengan keluarga saya di Makassar dengan teman-teman. Ya, cuma memang waktunya saya beda. Waktu di Amerika saya jam 7 pagi, ternyata di sini jam 7 malam. Nah, itu saja bedanya. Jadi tidak ada kita batas sekarang mau ketemu-ketemu. Kalau orang-orang dulu, saya dan teman-teman Bapak Ibu dosen di sini, kita dulu orang main surat-suratan. Masih ada surat-suratan dulu ya, kirim surat. Hari ini kan tidak ada surat-surat, tinggal kirim WA apa ya. Itu menjadi sebuah tantangan hari ini. Jadi saya tekankan, bekali diri Anda hari ini dengan keilmuan-keilmuan yang bisa mendukung profesionalisme Anda. Misalnya ada orang teknik, bekali bahasa Inggrismu, bekali dia berorganisasi. Ya, itu. Di sini Bapak Ibu dosen di STT Baramudi yang saya kenal persis, Pak Hamzah dengan Pak Jamal, dosen-dosen yang luar biasa di kampus Anda. Beliau punya motivasi baik untuk dalam berbagai momen ya. Saya pikir ini menjadi harapan kita semua, ambil sesuatu yang baik dari Bapak Ibu dosen untuk Anda perpegangi, Anda jadikan contoh buat diri Anda. Ya, apalagi kalau aktivitas ibadah Anda bagus. Saya yakin percaya kekuatan keilmuan kita harus didukung dengan kekuatan berpikir kita. Dalam bahasa psikologi ya, intellect question harus didukung dengan emotional question dan spiritual question kita. Kita berilmu, kuat membaca, harus kita bagus. Jangan kita berilmu tinggi tapi kita kurang aja sama teman. Kita harus orang pintar tapi baik bergaul sama teman. Kita bersyukur, kita ibadah bagus. Kan ada itu yang susah, kita menggabungkan 3 itu. Intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Coba padukan di 3. Cobanya ini dipadukan baik oleh anggota DPR, MPR, dan DPRD kota. Tidak ada yang korupsi. Ada yang korupsi itu DPR itu orang tidak sekolah. Nah, semua orang sekolah, orang berpendidikan tinggi. Tapi karena dia tidak bisa menggabungkan intellectual question, emotional question, dan spiritual question, ya itulah. Ada yang korupsi, ada yang itu. Jadi yang saya tekankan sama dalam kesempatan ini mungkin hanya sebagai sugesti, motivasi buat kita semua ya, khususnya pada diri saya. Adik-adik, minta maaf tadi saya cuma sapa adik-adik mahasiswa baru, ternyata ada mahasiswa lama juga. Ya apalagi yang sudah lama. Saya tanya, apa yang membedakan diri Anda angkatan 2000 dengan adik-adik hari ini? Jangan sampai ilmu Anda angkatan 2000 atau sudah semester 6 atau sudah semester 7, tapi ilmu Anda masih seperti baru tamat SMA. Gaya berbicara di depan, belum bisa berkomunikasi. Hanya itu yang Anda punya, tapi ilmu berinteraksi, jadi moderator, jadi MC, bagaimana mewakili kampus kalau Anda diutus oleh kampus, itu kan harus menjadi sebuah tantangan buat adik-adik.
Jadi itu ya, apa yang berubah dari Anda serta menjalani sebuah proses yang begitu masif di kampus. Ya, itu luar biasa kampus Anda mau tetap eksis. Ya, kita di kota ini luar biasa persaingan kampus. Saya juga mau kampus, awal kita cari mahasiswa sih. Jadi mungkin itu ya, nanti kalau lebih lanjut mungkin saya dengan Pak Hamzah dan Pak Jawa atau Pak Ketua mungkin kita bisa lebih jauh berinteraksi tentang masalah pengembangan kampus secara jauh, khususnya kalau dalam persoalan peningkatan SDM teman-teman dosen, kita bisa berkolaborasi lebih jauh Pak. Misalnya kalau masalah BKD, kalaupun ada yang ya jurnal nanti kita lebih jauh. Saya kembali dulu mungkin kalau masih ada pertanyaan kita lanjut lagi. Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari yang ada di Zoom, ada yang mau atau dari Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini hanya mau sharing informasi atau apa dari supaya begini Pak, dalam pengalaman saya mengajar di SPT orang Membuat, yang saya yakini dari mahasiswa itu sebenarnya ini perubahan mindsetnya yang belum bisa kita belum bisa dia rubah sebenarnya, sehingga melihat tantangan itu seakan-akan ya tidak ada sebenarnya Pak itu. Jadi mungkin dari Pak Dokter ini mungkin ada strategi untuk mahasiswa kita ini bagaimana mereka harus merubah mindset itu dengan kondisi tantangan yang semakin mendesak ini Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Tantang apa tadi? Jelas tadi Pak? Apa? Iya, mungkin punya dulu Pak. Tapi saya tidak dengar baik. Apa yang dilakukan ya mungkin apa tadi Pak? Mungkin punya saya. Agak menggema suaranya jadi saya kurang. Tapi Pak moderator bisa di sedikit dari view sedikit. Ya. Jadi begini Pak, jadi pengalaman saya Pak ini selama mengajar di sini tadi, yang saya lihat dari mahasiswa yang ada kebetulan di SPT orang ini merubah mindset yang belum bisa mereka lakukan. Mungkin karena tantangannya Pak ya, karena mereka tinggal di daerah, tidak sama mereka di Makassar apa, sehingga mereka menganggap bahwa ya sarjana lah begitu Pak mungkin. Jadi mungkin Pak Dokter ini bisa share ke kami ya triknya Pak untuk merubah mindset mahasiswa yang seperti ini. Mungkin begitu Pak. Oh iya, siap. Oke. Memang ini menarik Pak pertanyaan Bapak ya. Mahasiswa selama ini ataukah kita sivitas akademik berpikir begitu saja cukup jalani proses. Memang tantangan ini berat Pak. Apalagi kita swasta sama dengan kampus kami, kita mau yang ideal, tapi kan istilahnya dengkul kemampuan yayasan juga membekali mahasiswa dan dosen dengan keterampilan yang lebih jauh. Itu jadi persoalan. Jadi mahasiswa mindsetnya ya seperti sarjana. Itu kalau terserah mahasiswa memahami gitu, tapi kita sebagai akademisi, sivitas akademik, pimpinan dan tendik tenaga kepentingan, jangan seperti itu berpikirnya. Kasih mereka ini bekal-bekal keilmuan yang bisa lebih masif. Malah saya cuma hindari kalau justru tenaga-tenaga tendik atau malah kita dosennya melakukan hal-hal yang pragmatis yang kita istilahnya dasain dan dasolinya tidak sepakat. Mungkin maaf ya, bukan di kampus ini, di tempat lain malah ada yang seperti itu. Saya dapatkan ada dosennya malah yang buatkan skripsinya mahasiswa, kan bagaimana kita berpikir mahasiswa bisa maju kalau dosennya saja berpikiran begitu. Minta maaf ya, saya bukan di STT Baramuli tapi di tempat lain yang saya pernah dengar begitu. Itu kan mindset mahasiswa kan akan terbentuk, yang penting dia bisa bayar sarjananya, apalagi kalau ada kampus yang kong kali kong,
Mungkin Bapak Ibu tahu kan kampus di Makassar banyak yang kedapatan kemarin dan di blacklist oleh LLDikti, ketahuan jual ijazah, jual mahasiswa siluman. Itu kan ketahuan betul. Nah, itu yang kita tekankan ya. Jadi mindset mahasiswa itu harus kita backup dengan keilmuan yang kita miliki. Ya saya kalau mengantisipasi itu cobalah mungkin ya coba memang ini butuh biaya sih. Kalau perlu ada nuansa jalan-jalan Bapak Ibu mungkin di bawah pimpin Bapak Ketua, cobalah sekali-sekali waktu diajak teman-teman dosen jalan-jalan ke UTY Universitas Teknologi Jogja supaya lihat supaya ada penyegaran berpikir kita supaya mendapatkan suntikan baru motivasi dalam itu. Tidak mutlak harus biaya dari yayasan pool, tapi sebisa mungkin ada 50-50 yang coba saya yakin teman-teman Bapak Ibu dosen mau biayai. Yang penting ada momentum di bawah koordinasi Pak Ketua, bisa benchmarking, kan itu meningkatkan juga untuk borang kampus. Coba lakukan benchmarking ke Universitas Teknologi Jogja. Kalaupun ada kendala nanti saya coba mediasi dengan teman-teman di sana. Itu kan luar biasa. Karena ya kita rutin ya mumet ya dengan rutinitas akademik kita, belum lagi dosen yang tidak fokus dengan pengajarannya sebagai dosen. Ya kita selalu menuntut mahasiswa bikin jurnal, ujung-ujungnya diambil dari tugas-tugas mahasiswa, jangan Pak, hindari. Bukan tugas mahasiswa, kita harus daur ulang, kita harus elaborasi supaya kita menjadi sebuah temuan. Ya jadi mindset pragmatisme mahasiswa bukan lahir dari kebijakan-kebijakan Bapak Ibu dosen ya, itu kita harapkan hanya seperti itu ya, apalagi kalau sudah ada transaksional. Nah, apa kebutuhanmu, kalau bayar kok begini bisa selesai, kau tidak lulus tidak ikut kuliah, tapi kalau kau bayar sekian bisa lulus, itu kan jadi persoalan mahasiswa tuh. Kita bagaimana sekolah baik-baik, nah dosen itu begitu-begitu. Ya betul, ada catatan Bapak ini bagus sekali, alam kabar ilmu yang mungkin ada saya, tapi itulah memang dalam tradisi keilmuan kita memang ada. Tapi di realitasnya kalau kita di kampus begini kan ya adab itu bisa mendukung kebutuhan keilmuan kita. Ya jangan ada pintar tapi ya kalau bisa adabnya di depan alhamdulillah, tapi adab kan lain biasa setelah melihat itu. Oke, saya pikir itu Bapak Ustadz ya, mungkin dari saya terkait dengan mindset. Ya kita harus luruskan mindset mahasiswa bahwa jangan seperti itu. Kita harus lebih baik dari ya. Be yourself, jadilah dirimu yang terbaik, jadilah dirimu sendiri. Jangan menjadi pecundang dalam sebuah konsep-konsep. Makasih. Oke Pak, makasih. Nah, yang di Zoom mungkin ada yang komentar Pak? Yang di Zoom Pak Muhammad Al-Ansar kayaknya mau bertanya tadi. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Izin Pak. Terima kasih. Kita sharing saja ini Ustaz Pak. Kita sharing, saya pikir teman-teman lebih jago semua ini. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dr. Abdul Aziz Muslimin yang saya banggakan dan Ya, para Pak. dosen yang saya hormati. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini pasti sangat berguna bagi kita semua di dalam menjalankan aktivitas kita siapapun dan dimanapun kita saat ini berada. Tentu menjadi memiliki sebuah kompetensi oleh setiap orang itu menjadi bekal bagi dirinya untuk menjalankan aktivitasnya. Terkait dengan hal itu Pak, kompetensi atau keilmuan yang dimiliki terkadang itu berbanding terbalik dengan kondisi yang dihadapi. Misalnya di dalam dunia kerja saat ini juga, baik itu di pemerintahan daerah maupun di mana, terkadang kompetensi dan keilmuan yang dimiliki itu tidak sejalan dengan tugas yang diberikan. Olehnya itu tentu kita ingin mendapatkan
trik-trik atau seperti apa atau skill-skill yang dibutuhkan terkait dengan kondisi itu. Karena saya ingat juga Pak, ada statement Menteri Pendidikan bahwa saat ini kompetensi itu bukan lagi suatu syarat untuk dijadikan syarat utama di dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, ini yang perlu barangkali tanggapan dari Pak Dokter, seperti apa kita semua ini selaku mahasiswa di dalam menghadapi kondisi saat ini. Tentu kita semua mau tidak mau harus bertransformasi dengan kondisi, apalagi apa istilahnya Pak Jokowi itu sudah menekankan poin apa namanya digital for gitu 3.0. ya ya Pak. Itu saja barangkali Pak, mungkin ada tanggapan seperti apa kita ini Ya, selaku mahasiswa untuk menghadapi itu. Terima kasih Pak. ya, ya, Assalamualaikum. ya. Selamat. Salam dari Bulukumba Pak. Oh, siapa? Ibu orang Bulukumba juga, Pak. Siap, siap. Ya. Oke, Pak, makasih atas sharingnya. Saya memang ini ya, memang terkadang tadi saya katakan di awal di forum ini, kita harus siap dengan kondisi masa depan. Adik-adik menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa teknologi, tapi kita tidak tahu ke depan 5 atau 6 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan Anda tiba-tiba menjadi kepala desa. Makanya saya katakan, keilmuan yang hari ini kita harus bekali dengan ilmu-ilmu lain. Karena kita tidak tahu ya. Ya tadi pertanyaan Bapak ya, kompetensi tidak berbanding lurus dengan job kerja dan kesejahteraan. Nah, itu bisa jadi, saya cuma tambah satu, Pak. Kalau Bapak bilang kompetensi tidak berbanding lurus dengan job kerja, saya tambah dengan kesejahteraan. Sekolah tinggi-tinggi di tempat lain gajinya kecil misalnya. Itu kan persoalan. Makanya kan sistem akan menganalisis kebutuhan kita. Ya, makanya saya bilang dalam logika biasa kalau bicara bawakan materi di adik-adik di organisasi, saya katakan Anda juga jangan selalu berpikir jadi prajurit dalam sebuah sistem sosial. Anda suatu saat naik grade, jadi sekretaris, jadi ketua panitia, atau perlu jadi ketua umum. Karena Anda akan menjalani sebuah tahapan-tahapan yang berbeda dengan fase-fase Anda jadi prajurit. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan kompetensi tidak sebanding dengan peluang kerja, ya ini menjadi persoalan. Karena kapasitas kompetensi ya itu juga banyak dirusak oleh sebuah bentuk pragmatisme. Penerimaan pegawai yang handal, ada aturan-aturan, ada syarat-syarat. Tapi kalau integritas pemangku kepentingan rusak, ya dia terima orang yang mau bayar dia, itu kan jadi persoalan. Memang ini yang kita belum bisa temukan orang yang berintegritas. Makanya tadi saya tekankan emotional quotient harus berbanding lurus dengan intellectual quotient dan spiritual quotient. Kalau tidak berbanding lurus itu Pak, itu orang pintar tapi ya mau korupsi. Anaknya Bapak lulus tapi karena ada anaknya tetangga yang mau bayar saya itu yang saya terima, itu kan merusak sistem. Nah, ini yang kita belum bisa temukan formulanya bagaimana ini. Kan siapa punya statement itu? Orang Indonesia itu tidak ada yang takuti. Kalau Singapura takut sama Amerika, Yahudi takut sama Iran. Indonesia tidak ada yang takuti. Disumpah saja atas nama Al-Quran oleh Tuhan, atas nama Tuhan dan Al-Quran, dia tetap korupsi atau dia tetap melanggar. Makanya dalam bukunya juga Prof. Hamdan tentang melawan takdir, itu kan ada diskusi yang cukup menarik. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya. Buku itu bercerita tentang 4 kompetensi yang 4 orang, 4 satu dari Jepang, satu dari India, satu dari Filipina, satu dari Indonesia. Dari Indonesia ini yang sekarang Rektor UIN Alauddin,
Prof. Hamdan. Apa dia cerita dalam bukunya itu, dia bilang begini. What is your competence in what is your country's competence? Apa yang menjadi kompetensi negaramu? Dia bilang orang Jepang, apa mungkin ciri khasnya, bukan kompetensi, apa menjadi apa ya motivasi kerjanya negaramu? Orang Jepang itu sedikit kerja, sedikit bicara banyak kerja. Oh, pantas negaramu maju ya. Diam-diam tapi kuat kerja, bagus, banyak produksi mobil bagus. Kamu yang dari India ditanya, bagaimana kompetensi negaramu? Negaraku banyak kerja, banyak bicara. Wah, makanya orang India terkenal Pak Carita. Itu kan cerita. Kuat cerita dia. Tapi kuat juga kerja. Nah, langsung ditanya Filipina, apa negaramu? Apa negara habit negaramu di Filipina? Dia bilang, negaraku itu sedikit kerja, sedikit bicara. Ada soal pantas Filipina tidak maju-maju. Langsung Prof. Hamdan ditanya oleh orang Jepang, you Indonesia, apa yang menjadi ciri khas negaramu? Dia bingung. Apa orang Indonesia ya? Bukan juga negara maju, berkembang, tidak tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa, tahun ini masih berkembang. Langsung dia bilang begini, orang Indonesia itu lain dibicara, lain dikerja. Tak hamut itu ketemu 4 orang itu, langsung kaget. Oh, itu si Indonesia. Begitu kan anggota-anggota dewan, janjinya manis, tapi begitu jadi terpilih, bukan itu dia kerja lain. Nah, itu ya mungkin saya pikir tidak kita seperti itu kan, karena kita di akademisi ya kita harus lebih jujur, kita lebih baik. Ya, jadi saya tekannya tadi bagaimana mengantisipasi yang begini ya. Saya selalu tekankan dosen pemegang rule of the game sebuah institusi. Tadi mudah-mudahan Bapak Ibu dosen di STT Baramuli ini tidak seperti cerita saya di tempat lain tadi. Justru ada dosen yang merusak kultur akademik untuk terima masuk di ini, dia terima mau sogokan, dia mau buatkan skripsi mahasiswa. Itu maaf ya, mudah-mudahan tidak ada di tempat saya cuma cerita tadi di tempat lain. Itu kita jangan tegas. Bekali mahasiswa kita dengan komputer, karena itu akan menjadi catatan akhirat kita. Anak-anak juga senang diajak berakselerasi dan berinteraksi dengan dunia-dunia digital. Itu kan membuat baik. Atau minimal ke Makassar, bawa mahasiswa ke Makassar, bawa di rumah industri di Kimas, itu kawasan industri Makassar, supaya itu menjadi bagian dari proses-proses interaksi ya. Kita juga dosen ini mau jalan-jalan. Ya kemarin kita bersama Pak Hamzah, Pak Jamal, kita ke Singapura. Tujuannya sebenarnya kita ke sana main bola kan hanya untuk ya menjalani selama kita sempat dengan perjalanan akademik di kampus masing-masing. Begitu kita ke sana kita nikmati jalan-jalan. Apalagi ke Bandung kemarin kita jalan-jalan, kita di kapal, ya itu ya. Ya itu. Tapi semua usahakan itu apa proses yang kita jalani itu berbuah kepada sebuah karya akademik. Saya pernah jadi RT, duduk-duduk di depan rumah lewat tukang sampah. Ya, bisa timbul pikiran saya, apa kaitannya tukang sampah dengan keilmuan saya, sosiologi. Saya mendalami sosiologi pendidikan dan agama. Langsung inspirasi judul muncul. Peran pendidikan agama terhadap perilaku sosial tukang sampah di kompleks Gria Minasasari. Itu kan begitu. Ya. Bapak Ibu dosen melahirkan apa yang menjadi base keilmuan Anda untuk lahir dalam sebuah karya. Ya kalaupun tidak bisa kita kolaborasi dengan mahasiswa. Ini menjadi buat kepentingan kita bersama. Ya saya pikir semua buat adik-adik mahasiswa ya. Nanti minta Bapak dosen berkolaborasi dalam penelitian supaya Anda bisa mensugesti diri dan Anda banyak diberdayakan oleh Bapak Ibu. Karena penelitian banyak Bapak Ibu. Banyak penelitian. Cuma ya tinggal kita dosen-dosen ini mau enggak memburu itu. Apalagi kalau Pemda Pinrang masa tidak bisa bantu penelitian-penelitian pembangunan di daerahnya. Ada itu penelitiannya Pak. Selalu tiap tahun ada penelitian-penelitian daerah. Cuma masalahnya Bapak Ibu dosen di STT Baramuli minta atau tidak kepada pemerintah kabupaten. Oke gitu Satya. Maaf kalau kurang tepat tadi. Gitu Pak Tabib Ansar ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Dokter.
Jadi kalau di Bulukumba itu Pak, di kerja bukan di cerita. Begitu ya? Siap. Oh ya ya, ini cerita umum ya, cerita tadi. Cerita perpandan, lain di kerja, lain di cerita, lain di kerja. Siap, siap Pak. Ya Terima ya kasih ya. Pak. Ya, Dan ke depan ada satu lagi Pak dari mahasiswa kita. ya siap ya, siap. Silakan. Ini kebetulan ketua BEM Divisioner nih. Ketua BEM harus punya DBS ini. Mahasiswa idola Ketua BEM. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali dari tema yang diangkat dalam kuliah umum ini terkait dengan motivasi berprestasi untuk masa depan. Nah, hari ini saya berani berbicara untuk bagaimana apa namanya itu dari perasaan saya bahwasanya pada hari ini mahasiswa itu sudah bisa dibilang di luar daripada kritis. Sifat-sifat mahasiswa seperti rasional, analisis, kritis, universal dan sistematis. Saya pikir hari ini itu sudah bisa dibilang kurang. Ya, kita lihat saja bahwa sifat kritis itu lagi-lagi sudah tidak seperti dulu lagi. Ya seperti memberanikan diri berbicara di depan umum seperti yang kita disampaikan oleh Bapak Doktor. Dan yang kedua terkait dengan pembahasan motivasi, Pak, saya mungkin tidak bisa bertukar pandangan. Saya termotivasi dalam bukunya Nur Tulis Majid yang berbicara tentang Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Dalam buku itu di mana Cak Nur atau Nur Tulis Majid dia berbicara tentang pembaharuan pemikiran yang di mana pembaharuan pemikiran itu mengantarkan baik itu umat beragama yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaan saya di sini yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah untuk memberikan suatu prestasi atau begini Pak, dari mana tolak ukur prestasi tersebut? Ya itu dulu, dari mana tolak ukur prestasi tersebut? Dan kemudian apakah prestasi yang dimaksud berbicara tentang prestasi akademik atau prestasi non akademik? Nah, dan kemudian hari ini juga saya ingin sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh teman saya yang berbicara juga tentang bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi atau begitulah. Jadi di dalam yang saya katakan tadi dari pendapat Bapak Dokter terkait dengan langkah-langkah tersebut, artinya bahwa mahasiswa tidak hanya dituntut dalam proses akademik saja, tapi mahasiswa juga dituntut dalam proses berorganisasi. Saya jujur di sini bahwa saya bergabung di organisasi salah satu organisasi internal, yaitu organisasi himpunan mahasiswa Islam. Nah, di dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam, di situ pandangan tentang dunia yang pada hari ini berbicara tentang kepemudaan itu
memberikan peluang untuk mahasiswa, atau ada yang namanya insan cita yang dicita-citakan oleh kakak-kakak, bapak dan kawan-kawannya. Saya pikir konsep-konsep yang seperti ini yang harus ada daripada mahasiswa atau pemuda hari ini. Konsep insan cita artinya bahwa umat beragama menjadikan ajaran agama ini sebagai motivasi untuk mengembangkan sebuah teknologi. Itu salah satu pandangan daripada rekan Dr. Sadi yang pernah saya dapatkan. Dan hari ini juga motivasi untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu saya pikir tidak bisa digapai ketika tidak ada wawasan seperti literatur. Karena ini Pak, sedikit tanggapan dan pertanyaan. Jadi pertanyaan tadi kembali lagi saya katakan pertanyaan tadi saya pertama, dari mana tolak ukur motivasi prestasi yang harus dicapai oleh pemuda atau mahasiswa ini? Yang kedua terkait dengan bagaimana pemerintah memfasilitasi mahasiswa yang berprestasi. Karena sampai hari ini ketika pemerintah dalam hal ini tidak memberikan bantuan berprestasi kepada mahasiswa, maka yakin dan percaya ada berbagai mahasiswa yang bisa katakan dia berprestasi namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliahnya. Dan itu sudah terjadi hari ini kawan-kawan, bahwa ada mahasiswa yang berprestasi namun mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Iya masalah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit lagi katakan bahwa literatur sangat perlu untuk sangat perlu untuk dikembangkan. Itu namanya sebuah jendela dunia. Buku itu adalah sebuah jendela dunia. Maka perlu dengan bacaan-bacaan, referensi, motivasi untuk sukses di masa depan. Tidak bisa tercapai tanpa sebuah proses. Proses itu dilalui, proses itu melalui yang namanya literatur yang berbicara tentang problematika yang ada hari ini dan problematika yang ada di zaman lalu atau berbicara tentang historia. Jadi mungkin saja dari saya, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah mahasiswa ini betul-betul sudah tidak lagi berbicara tentang tidak perlu lagi memperbanyak literatur? Karena saya lihat hari ini, saya lihat hari ini bahwa mohon sekali sebesar-besarnya, saya lihat hari ini adalah kampus itu saya sampaikan, kampus itu membelenggu mahasiswa hanya untuk menciptakan para pekerja. Saya pikir BSN itu yang tidak memerdekakan yang dimaksudkan kampus merdeka. Saya pikir kampus merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah adalah berbicara tentang kampus merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang saya tangkap adalah dia mampu membina mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja. Mahasiswa yang harus menciptakan lapangan kerja, bukan mahasiswa yang harus menjadikan pekerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, selamat Ketua BEM ya. Ini Pak langsung saya tanggapi saya supaya cepat ya, karena
Iya ditunggu dia. Saya lagi masih monep ini sebenarnya, monep asesmen kecukupan hari ini karena mulai kemarin ada 2 hari kegiatan kami di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, jadi kemarin pengarahan sudah baru masuk monep asesmen kecukupan karena tanggal 4, 5 kita asesmen lapangan ke prodi-prodi yang dipercayakan. Oke, terkait tadi mengenai pertama saya salut ya. Anda Ketua BEM hari ini ya, itu menjadi sebuah jaminan sosial buat Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjaga marwah Anda sebagai Ketua BEM dengan prestasi-prestasi yang bisa membanggakan Anda? Kalau kami dulu di UIN begitu ya, begitu Ketua Senat, itu nilai tukarnya dosen. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda dosen itu kan ya punya kompetensi keilmuan, IPK-nya tinggi, harus bisa mampu beradaptasi, mampu berinteraksi. Itu persoalannya ya. Jangan sampai Anda di Ketua BEM tapi ya tidak memenuhi kriteria itu nilai tukar ya kami dulu. Sehingga kita harapkan adik-adik sebagai mahasiswa bisa menjadi lokomotif dalam pergerakan mahasiswa. Anda bisa menjadi, karena mahasiswa adalah social change of ya, dia perubahan ya, agen perubahan di masyarakat. Ya, sehingga harapannya lewat mahasiswa lahir sebuah karya-karya akademik, lahir sebuah kebijakan-kebijakan sosial yang bisa mendukung masyarakat sejahtera. Nah, dari mana tolak ukurnya itu prestasi? Prestasi itu tolak ukurnya adalah apa yang menjadi capaian harapan Anda pada masa depan. Ya, misalnya kalau ada mahasiswa, saya berpikir saya harus selesai dengan IPK tinggi gitu. Atau saya harus mendapatkan si manis, ya harus ya begitu ya. Saya harus dia menjadi istri saya atau dia harus menjadi itu kan kalau Anda dapat itu namanya sebuah prestasi. Kalau tidak kan itu bukan prestasi. Prestasi adalah sebuah capaian daripada sebuah harapan. Ya itu ya harapannya ya. Jadi bagaimana kita kalaupun dikatakan tolak ukur ya kemampuan kita menggapai apa yang kita angan-angankan. Pertanyaannya kemudian, adik-adik semua coba camkan, tanya dalam dirimu, dalam bahasa Arabnya sab nafsaka, tanya dirimu. Ask yourself, Anda mau jadi apa ke depan? Apa harapan Anda? Makanya itu kalau orang-orang ulang tahun itu dalam tradisi budaya Kristen itu ulang tahun itu dia berdoa, apa yang dia doanya? Dia berdoa apa yang menjadi harapannya pada masa depan. Iya. Itu apa yang menjadi harapannya? Saya mudah-mudahan bisa menjadi lelaki yang handal. Saya bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah begitu. Saya harus sukses. Saya harus gini. Itu menjadi harapan. Kalau Anda sudah sukses, sudah berhasil, kan itu menjadi harapan. Ya. Yang perempuan ada yang mungkin saya harus menjadi wanita karir, saya harus menjadi ibu yang baik buat anak-anak dan istri yang menjadi yang saleh buat suamiku. Itu begitu kan harapan kita. Harapan kan tidak mutlak harus sama semua. Anda ada kan jadi STT beramal, tapi belum tentu Anda menjadi teknokrat. Bisa jadi Anda jadi kepala desa nantinya. Tapi itu saya katakan bekali ilmu-ilmu lain dalam diri Anda. Kalaupun ada sudah berorganisasi bagus. Tapi jangan katakan itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus dijawabkan oleh kampus. Tidak. Ilmu organisasi itu bukan dari kampus, tapi ilmu wisata Anda dapatkan adalah sebuah proses-proses perjalanan dengan kampus. Anda di kampus, bergaul dengan orang lain, Anda bangun jaringan, punya teman di Makassar, punya teman di Jawa, itu kan jaringan. Saya alhamdulillah bisa merasakan itu. Teman-teman bilang, pasti bagaimana bisa keluarnya di sini? Ya, itulah namanya jaringan. Saya biasa katakan sama teman, jangan Anda jadi dokter cuma berputarnya di Talas Salapang, Alauddin, atau di Tamalan Rea. Ada si dokter berinteraksinya ke Jakarta, ke Singapura, ke Belanda. Itu yang katakan. Makanya pernah saya menggugat itu kebijakan, mendukung kebijakan itu. Bukan saya menggugat ya. Saya mendukung kebijakan, ada yang membuat tulisan. Hari ini tidak perlu kita berpikir bagaimana itu guru besar itu dilahirkan dengan menghasilkan sebuah Scopus. Makanya lahir predator Scopus. Dibayar 20 juta, bisa didapat orang. Sekarang yang dibutuhkan adalah
Doktor itu adalah, guru besar adalah dihasilkan daripada sebuah proses perjalanan akademik yang panjang dan melakukan sebuah interaksi internasional. Misalnya, ada kan teman, tidak usah kita sebut, ya mungkin Bapak Ibu tahu juga ada teman-temannya atau ada dokter tapi tidak pernah, ada guru besar tapi tidak pernah keluar negeri, ada guru besar tapi tidak pernah presentasi di luar negeri, ada dokter cuma berputarnya di Talasalap atau di Makassar atau paling jauh Jakarta. Kok bisa? Dokter itu harus punya jaringan nasional, internasional, begitu itu diharapkan. Ya itu tantangannya kita apa gitu ya. Jadi saya tekankan apapun menjadi kebijakan kampus jangan itu Anda harus hormati. Itu kebijakan wewenang kampus. Anda sebagai mahasiswa ambil sebagai sebuah tantangan. Karena itu kita kan tantangan itu bukan untuk dihindari, tantangan itu untuk dihadapi ya. Kalau Anda katakan tadi Anda kampus sebagai menghalang-halang organisasi, ya itu sebuah kebijakan. Ya mungkin juga Anda nanti kok jadi pimpinan mengambil alih take over ini regenerasi di kampus pada 10, 50, 20 tahun ke depan. Anda juga kan membuat kebijakan, bisa jadi kebijakan itu tidak direspon oleh mahasiswa, itu biasa lah itu. Cuma kita bagaimana menghadapi sebuah dinamika, berdiskusi, berdebat, tapi tetap kepala dingin, itu biasa itu. Ya, jadi jangan jadi begitu Anda BEM, Anda merasa mahasiswa superpower, Anda merasa hebat dan yang lain. Anda harus menjadi social of change kampus dan di masyarakat. Ya, itu harapan saya. Jadi adik-adik, Anda harus dapatkan dari ini. Jangan Anda jadi BEM, tapi begitu Anda ingat ya, usia Anda di kampus cuma 4 tahun. Paling lama 5 tahun. Itu sudah melewati kalau 5 tahun. Karena ada aturan baru sistem KTW, kelulusan tepat waktu. Dulu saya 5 tahun kuliah, saya cuma IPK 3,4, IPK saya 3,49, 9C. Tapi bukan itu persoalan. Banyak teman saya IPK-nya 3,8, 3,7, tapi begitu saya pulang kampung. Yang kita butuhkan adalah pasca kita beraktivitas sebagai mahasiswa. Apa? Saya alhamdulillah selesai S1 IPK saya 3,4 dengan 9C, saya berakselerasi perbaiki sedikit bahasa-bahasa. Alhamdulillah bisa ikut lolos jadi dosen di Kendari. Saya ASN ya. Saya ASN, golongan 4 saya 4B, lektor kepala. Saya bisa lakukan itu karena saya rajin menulis, kemana-mana tampil bawa ke makalah. Nah, begitu kan ini. Ya alhamdulillah hari ini dapat kepercayaan dari pimpinan STT Baramudi untuk berdiskusi dan mengantar kuliah singkat di sini kan sebuah jaringan, kepercayaan teman-teman. Kita bangun jaringan lah. Ada ketua BM dan teman-teman di BM itu bangun jaringan lah. Saya dulu bangun jaringan begitu dengan Surabaya. Nah, dia bilang, Mas Asis, dulu belum ada HP, Mas Asis mau hadiri acara di Surabaya, saya boleh. Dia telepon saya. Dia telepon di rumah, telepon saya. Dia kirimkan undangan. Kan itu yang mahal, yang begitu pertemanan, relasi. Yang jadi persoalan, kalau ada jadi pengurus BEM, tapi tidak ada relasi, bangun komunikasi. Karena itu ilmu yang mahal. Ilmu mahal itu didapatkan di organisasi lewat latihan-latihan komunikasi. Kalau akademik Anda dapatkan secara akademik di kampus. Ya, jangan menonjol organisasi tapi akademik Anda tidak ada, atau akademik Anda termenonjol. Ya, memang Anda pintar, tapi kan Anda butuhkan pasca ke kampus. Banyak orang IPK-nya 3,9 tapi tidak ada temannya, tidak tahu bergaul, itu soal. Ya itu teman maaf ya mungkin terbatas dari saya. Mahasiswa banyak buat kegiatan lah. Kalau Pemda, ya Anda tadi katakan tidak disediakan dana. Ya saya pikir organisasi itu melatih kita terbiasa beraktivitas tanpa dana. Saya dulu bikin kegiatan basic training tidak ada dana. Saya pergi keliling di teman-teman minta beras 1-2 liter. 10 orang saya kasih tahu dapat mau 10 liter. Satu kampus saya kasih ketemu 50 orang, dapat mau 50 liter. Nah, pergi beli telur 10 biji, kasih tambah mie tepung terigu, tambah apa, jadi bisa kasih makan 50 orang. Tinggi punggu-punggu kangkung di rawa-rawa, diolah baik-baik oleh teman-teman, nah, dimasak, jadi artinya kehidupan kita sebagai mahasiswa itu harus punya bisa menghadapi sebuah dinamika, bisa menghadapi sebuah tantangan. Bukan kita takut dan mengeluh. Tantangan itu membuat kita besar, survive. Ya.
Makanya itu tentara itu kalau latihan tentara terakhir kata nggak tahu betul atau tidak. Orang itu terakhir dilepas di hutan. Bagaimana jadi survive ya? Kalau perlu ular dimakan, apa dimakan. Karena kalau tidak ada bekal, nah, itu orang strategi bertahan hidup ya itu perlu dia. Kalau kita berbicaranya strategi bertahan di kampus. Anda cuma 4 tahun. Maksimalkan usia Anda di kampus untuk bisa menjadi yang baik dan terbaik. Ya, gitu. Ya, oke, saya kembalikan Pak kepada pimpinan. Terima kasih, moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak moderator. Sambil menunggu Pak moderator, mungkin kalau pun nanti Pak kita momentum ini ada kita membuat MOU bisa kita coba cari waktu kita buat untuk minimal saling menguatkan kampus kita dengan MOU ya, memudahkan ini misalnya pemberdayaan ini. Kita penelitian besok ada penelitian kolaborasi kita bisa. Ya. Oke, saya kembalikan Pak kepada moderator Pak mungkin Pak Hamzah atau Pak Jamal. Pak Jamal gimana? Atau ada sesuatu Pak Ketua? Mungkin Pak Pak Ketua Muhammad Arif ada yang mau disampaikan Pak sebelum mungkin kita akhiri kegiatan ini. Ada mungkin sepatah dua kata dari Pak Ketua. Pak Ketua monitor. Pak Ketua. Atau bagaimana Pak Asis, Pak pemateri masih dikasih kesempatan atau di kesempatan ke yang mau menanya atau bagaimana? Atau diakhiri saja Pak? Cukup misalnya. Cukup. Oh cukup ya. Ya. Oke, Pak Ketua sudah kasih ini dan cukup. Baik, mungkin Pak Jamal ada kegiatan. Pak Hamzah, Mungkin, ya. ini masih ada yang mau konfirmasi Pak dari mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Masih bisa? Oh ya, silahkan. Ya silakan Renal. Jadi mohon maaf Pak, maksud tadi dari saya bukan ingin membenturkan antara birokrasi dan mahasiswa. Saya tidak menyatakan bahwa kampus itu menghalangi mahasiswa berorganisasi, tidak. Tapi maksud saya adalah mahasiswa hari ini belajar dari kritisnya. Itu maksud saya. Oke. Pak, itu terkait dengan bagaimana mendorong mahasiswa berprestasi untuk tetap melanjutkan kuliahnya, karena sampel yang saya dapat bahwa hari ini ada mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliahnya padahal dia berprestasi karena tidak ada dana. Jadi saya akan sedikit Pak tentang tadi pikir mungkin salah tangkap atau bagaimana, mohon maaf. Tapi maksud saya tidak ada maksud untuk membenturkan antara birokrasi dan mahasiswa. Tapi maksud saya adalah mahasiswa hari ini kurang dari kritis dan literaturnya, bukan tidak ada satu dengan karena kebijakan birokrasi, tidak ada.
ini adalah motivasi dari diri mahasiswa sendiri di tempat saya, Pak. Oh ya ya. Oke. Apabila tadi mungkin ditangkapnya saya ingin menentukan antara kegiatan demokrasi dengan Tidak. kegiatan mahasiswa. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Lanjut ya, bagus. Oke. Ya. Silakan Pak ditanggapi. Nggak usah ditanggapi, mungkin karena tanggapan saja. Terkait kebijakan itu ya. Mungkin tadi klarifikasinya terkait bahwa bukan memanai itu, bukan artinya membenturkan maksudnya. Tapi mungkin ya, saya pikir itu hal yang biasa dalam sebuah dinamika kampus. Tinggal kita bagaimana mengembangkan diri dengan berbagai perspektif ya. Kebijakan kampus adalah sebuah tantangan untuk kita hadapi dan membuat kita bisa lebih besar dengan dengan dinamika yang ada. Cukup, Pak. Oke, ya. Cukup ya. Ya. Jadi saya kira ya itu tadi penjelasan dari Bapak narasumber. Saya kira tentu untuk memuaskan mahasiswa itu sulit karena ya kita punya perspektif masing-masing. Tapi setidaknya apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber itu akan menambah wawasan kita, persiapan kita menghadapi masa depan. Ya. Dari awal saya ikuti itu materinya menarik. Adanya itu kan awalnya berbicara tentang globalisasi, kapitalisme dan lain sebagainya. Kalau saudara biasa membaca bukunya Francis Fukuyama ya. Ya, Francis Fukuyama ya. Francis Fukuyama, The End is the Last Man. Itu yang kita alami sebenarnya. Kapitalisme ideologi tunggal dalam dunia sosial. Yang diharap menantang itu kan Islam. Cuma kan sekarang ya Islam dia umum di mana-mana. Ini tantangan sendiri bagi generasi kalian, generasi masa depan bagaimana menyikapi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kapitalisme yang mendrive peradaban hari ini. Nah kalau kita menganggap itu sesuatu yang mungkin perlu diluruskan ya generasi kalian yang sejatinya melakukan itu dan makanya sekali yang disampaikan tadi ya perbanyak literasi membaca dan lain sebagainya dari situ kita bisa memahami apa yang terjadi di sini. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber. Sebelum kita tutup ya, mungkin kita baca doa dulu karena akrab. Silakan untuk berdoa bersama. Ya. Oleh akrab, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa menjadi ibadah sih. Amin. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita awali dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh kekerabat dan bahagia ini. Kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan, dengan telah berakhir kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua
dan Engkau membukakan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjadi dengan baik dan hukum. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Akram telah membacakan doa. Kami atas nama Sivitas Akademik SD Warahmatullahi kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada Bapak narasumber, Bapak Universitas Muslimin dan PJI yang telah memberikan kuliah dan pencerahan kepada kita semua terkait dengan masa depan dan tantangan zaman yang kita hadapi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna dan kita ambil banyak menjadi bekal ya bagi kita semua untuk menyusun masa depan. Terima kasih kepada dari mahasiswa yang hadir pada hari ini, yang ada di Zoom, yang ada di ruangan ini, Bapak pimpinan kampus, Bapak ketua yang ada di Zoom. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk memenuhi acara ini sehingga bisa kita laksanakan. Semoga kebersamaan kita bersama narasumber senantiasa terjadi silaturahim demi untuk penguatan karakter kebangsaan kita di masa depan. Saya kira yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Kami akhiri Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, makasih semuanya. Rabe, ada masuk juga, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asis. Makasih Pak Amsaye, Pak Jamal, dan semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.